Selamat siang kelas 10. Kita bertemu lagi dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya. Di hari Jumat ini kita bertemu lagi untuk membahas segala sesuatu berkaitan dengan pramuka. Dengan tangan kanan mengepal ke atas, salam pramuka. Kita awali kegiatan hari ini. Untuk pertemuan kali ini kita membahas masih berkaitan dengan teori lagi ya, karena dalam jaringan atau dengan online kita akan mempelajari secara teori dulu. Mengenai materi kepramukaan ada 6 pembahasan yang akan dibahas hari ini. Pertama mengenai pengertian, lalu fungsi, lalu tujuan, lalu ada sifat, dan secara spesifik nanti berkaitan dengan kepramukaan di SMA, ada kiasan dasar sebagai pramuka penegak, dan juga ada organisasi kepramukaan. Yang pertama mengenai pengertian kepramukaan. Ya, pramuka kepanjangannya Praja Muda Karana, diikuti oleh siswa-siswi baik itu yang berada di jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah. Ya, kepramukaan adalah suatu proses pendidikan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan yang menyenangkan baik itu untuk anak-anak, untuk pemuda, dan berada di bawah tanggung jawab orang dewasa. Nah, orang dewasanya ini adalah para pembina dan kakak-kakak pendamping yang sudah lebih dulu mengikuti atau mendapatkan pengalaman kepramukaan. Ya. Lingkungan yang menyelenggarakan kegiatan pramuka adalah lingkungan di luar pendidikan sekolah secara formal, lalu di luar lingkungan pendidikan keluarga, dan pastinya ada berkaitan di alam terbuka. Meskipun berkaitan dengan ekstrakurikuler ya. Nah, di sini kita bisa menggarisbawahi bahwa kegiatan pramuka ini tidak terlalu terikat terhadap sebuah nilai atau nilai dalam arti nilai poin, melainkan berkaitan dengan aktivitas, kreativitas, eksplorasi ataupun improvisasi yang akan kita lakukan di dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Lalu kegiatan kepramukaan identik dengan menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang sudah diatur di dalam sistem pendidikan itu sendiri. Oke, yang kedua mengenai fungsi kepramukaan. Ada 3 ya fungsinya. Sebelumnya di sini ada tokoh ya, Bapak Pandu Dunia, Bapak Baden Powell, ya sedang menemani ikut menggembirakan kegiatan kepramukaan di luar negeri sana. Oke, fungsi kepramukaan yang pertama adalah kegiatan menarik bagi anak ataupun pemuda. Ya, kegiatan menarik di sini adalah kegiatan yang menyenangkan. Namun kegiatan menyenangkan tersebut harus dikaitkan dengan unsur pendidikan. Karena jika tidak dikaitkan dengan unsur pendidikan, maka kegiatan kepramukaan menjadi tidak beratur, tidak bertujuan, dan tidak bernilai pendidikan. Oke, yang kedua yaitu ada pengabdian bagi orang dewasa. Nah, kegiatan pramuka diikuti oleh anak-anak dalam keberanjakan mereka menjadi orang dewasa. Ketika beranjak menjadi orang dewasa, mereka dilatih untuk menjadi pribadi yang ikhlas, yang rela, dan mau mengabdi. Dalam kegiatan pramukaan, kesukarelaan dan membaktikan diri menjadi target yang dimiliki oleh sumber daya manusia pramuka nantinya. Yang terakhir adalah alat bagi masyarakat dan organisasi. Nah, anak-anak atau pemuda-pemudi yang mengikuti pramuka pasti akan digunakan oleh masyarakat secara umum. Misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial, ya, misalnya kerja bakti, memberikan bantuan-bantuan dalam hal makanan, ya, lalu memberikan pendidikan ke anak-anak yang membutuhkan, lalu berkaitan dengan kebersihan, berkaitan dengan lalu lintas, ya, membantu Pak Polisi mengatur lalu lintas. Nah, itu hanya segelintir kegiatan kepramukaan dalam masyarakat saja. Oke, itu ada 3 fungsi kepramukaan. Berikutnya adalah tujuan gerakan pramuka. Ya. Nah, gerakan pramuka di sini diatur juga di dalam sistem pendidikan nasional. Ya, secara wajib harus diikuti oleh siswa-siswi sekolah, baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah. Karena
Sistem pendidikan menuntut mengharapkan supaya sumber daya manusia, terutama generasi penerus bangsa, memiliki karakter kepribadian yang luhur, berkaitan dengan mental, ya, dengan moral, budi pekerti, keyakinan beragama, tingkat kecerdasan, keterampilan, lalu kuat dan sehat fisiknya. Ya, ini secara nilai-nilai. Nah, kita bisa sandingkan dan kaitkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam perkumpulan Strada. Ya. Nah, selain itu ada sisi secara khusus yang akan dibentuk, yang diharapkan, yaitu mengenai berjiwa Pancasila dan patuh setia terhadap NKRI. Ini dari sisi nasionalisme. Nah, jadi kegiatan kepramukaan bertujuan untuk membentuk karakter sumber daya manusia yang ada di sekolah-sekolah menjadi lebih baik, ya. Lanjut, yang berikutnya mengenai sifat kepramukaan. Nah, berdasarkan resolusi konferensi kepramukaan sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, ada 3 lingkup yang menaungi kepramukaan. Karena kegiatan kepramukaan ini punya 3 lingkup. Yang pertama nasional, identik dengan diselenggarakan di sebuah negara. Ketika diselenggarakan di sebuah negara, pasti akan menyesuaikan dengan peraturan, dengan adat, dengan tradisi ataupun dengan kearifan masyarakat yang ada di negara itu sendiri. Ya. Lalu yang kedua, lingkup internasional. Kalau lingkup internasional berarti jangkauan pantauannya lebih luas lagi. Ya. Setiap negara pasti memiliki kegiatan kepanduan atau kepramukaan. Nah, kegiatan kepramukaan internasional ini juga punya agenda untuk mengumpulkan kepanduan yang ada di setiap negara untuk berkumpul mengadakan kegiatan bersama-sama. Lalu yang terakhir yaitu universal, bahwa kegiatan kepramukaan ini bersifat umum, ya, lebih luas lagi dan sangat identik dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam prosesnya harus sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Berikutnya kita lebih spesifik ke kiasan dasar pramuka. Ada 4 tingkatan di sini, ya. Kita sudah mengetahui sebelumnya ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, kita sekarang posisinya di sini di penegak. Ya. Anggotanya adalah siswa-siswi yang berusia 16 sampai 20 tahun. Kiasan dasarnya penegak adalah pada tanggal 17 Agustus 1945 ditegakkan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat, yang merdeka, yang bebas dari yang namanya penjajahan. Oke. Nah, pramuka penegak, ya, memiliki satuan di dalam suatu gugus depan atau pangkalan. Ya. Ada sangga dan ada ambalan. Sangga merupakan satuan terkecil, ambalan merupakan satuan yang dihimpun dari beberapa sangga yang terdapat di dalam pangkalan tersebut. Ya, kalau di sekolah kita di Thomas, ya, kalau misalnya di setiap kelas ada 4 sangga, berarti dikalikan 7 yaitu ada 28 sangga. Ya, dan ambalannya itu hanya 2, ya, ambalan putra dan ambalan putri. Ya. Oke. Nah, setiap sangga ini punya anggota yang berjumlah 8 sampai 10 orang. Ya, kalau untuk tahun ini nama sangga yang digunakan adalah dari nama-nama sungai, ya kan. Tapi pada hakikatnya sebenarnya ada 5 nama sangga, yaitu sangga pendobrak, sangga pencoba, sangga perintis, sangga pelaksana, dan sangga penegas. Itu hanya 5 saja, tetapi kita mengimprovisasi untuk ada sangga yang lebih banyak, ya, namanya. Oke. Nah, pramuka penegak punya 2 tingkatan, ada bantara dan ada laksana. Kalau di siaga ada 3, lalu di penegak ada 3, tetapi kalau di penggalang hanya ada 2. Bagi siswa-siswi yang sudah menjadi penegak lalu memiliki ketertarikan lebih, bisa melanjutkan proses untuk memiliki tingkatan bantara ataupun selanjutnya laksana, ya. Tapi sampai sekarang kita baru memiliki beberapa anak yang memiliki tingkatan bantara.
belum sampai laksana. Dan itu pun baru tahun lalu. Oke ya. Itu berkaitan dengan kiasan dasar. Nah, yang terakhir ini mengenai struktur organisasi gerakan pramuka. Ya. Gugus depan kita atau pangkalan kita namanya adalah SMA Strada Santo Thomas Aquino sesuai nama sekolahnya. Ya. Nah, sebagai gugus depan kita memiliki atasan-atasan di dalam organisasi. Nah, posisi kita tuh di sini. Ya, gugus depan di sini. Ya. Gugus depan kita ada di sini yang T, tegak artinya. S siaga, galang penggalang, tegak, dan dega pandega. Oke. Nah, setiap gugus depan memiliki mabigus. Mabigus atau majelis pembimbing gugus. Ya, pembimbing gugus depan. Nah, mabigus ini dipegang atau dijabat oleh kepala sekolah kita. Ya, jadi mabigus kita adalah Ibu Tati ya, atau Siti Hartati, Ibu Siti Hartati. Kamabigus ya, ketua majelis pembimbing gugus. Ya. Nah, lalu di atasnya ada kuartir ranting. Nah, ini tingkatannya adalah kecamatan. Nah, kalau kita masuknya adalah kecamatan mana? Karawaci. Ya. Nah, lalu di atasnya ada kuarcap, cabang. Nah, di sini cabang itu tingkatannya sesuai dengan kabupaten ataupun kota. Ya. Nah, jadi kuarcap kita masuk wilayah kota Tangerang. Lalu di atasnya kuarda. Kuarda ini setingkat dengan gubernur ada provinsi. Ya, lalu di atasnya adalah tingkat nasional Kuarnas. Ya, ada Kamabinas. Ya, ketua majelis pembimbing nasional yang dijabat atau diemban oleh Presiden Joko Widodo. Nah, lalu di sini ada Kuarnas. Kuarnas ini sendiri lagi pejabatnya. Ya, Kuarnas dijabat oleh Bapak Budi Waseso. Ya, itu purnawirawan polisi ya. Nah, ini merupakan satu kesatuan ya. Jadi ada garis komando atau garis koordinasinya. Nah, khusus untuk sekolah kita, nomor gudepnya sesuai yang sudah kalian dapatkan emblem atau bordirannya ya. Untuk putra adalah 07321 dan untuk putri adalah 07322. Ya. Nah, untuk tahun ajaran ini kita baru menggunakan yang namanya pahlawan pelindung lah istilahnya ya, nama pangkalannya. Untuk putra menggunakan nama pahlawan Hamengkubuwono IX. Nah, Hamengkubuwono IX ini kita kenal juga sebagai Raja Yogyakarta ya dulu. Lalu merupakan pendiri gerakan pramuka di Indonesia. Nah, hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pramuka, tanggal 14 Agustus. Oke. Nah, lalu ada juga Dewi Sartika untuk pelindung pangkalan putri, ya nama pahlawan juga. Nah, itu berkaitan dengan gugus depan kita, ya. Nah, maka dari itu diharapkan berkaitan dengan keorganisasian pramuka secara garis umum dulu ya. Kalian sudah mengetahui pramuka kedepannya itu akan seperti apa, lalu siapa kalian di dalam keanggotaan pramuka di SMA Thomas sebagai penegak, sebagai pemegang anggota di dalam nomor gudep ataupun di dalam anggota pangkalan pahlawan tersebut ya, baik pria Hamengkubuwono IX ataupun putri Dewi Sartika, bisa meniru, meneladani, dan kita bisa berkaca dari pahlawan-pahlawan tersebut agar kita bisa mengikuti kegiatan pramuka dengan lebih semangat dan lebih sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan para pahlawan kita. Oke ya, untuk pertemuan kali ini cukup seperti itu saja ya. Lalu berikutnya adalah kuis ya, kuis sekaligus absen nanti. Absensi sekaligus mengerjakan kuis evaluasi pertemuan ekstrakurikuler. Ada link di link Google Form di kolom komentar video. Berkaitan dengan apa yang sudah dibahas tadi ya. Nah, kalau kalian ternyata langsung skip ke bagian sini, silahkan diputar lagi dari awal. Karena kalau misalnya nilai dalam kuisnya jelek, nanti ada konsekuensinya pasti. Oke ya, ini sederhana kok pertanyaannya. Tetapi harapan kakak-kakak pembina adalah kalian mengikuti
video ini dari awal sampai akhir. Oke, cukup sekian untuk pertemuan. Kita bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Kelas 10 dengan tangan kanan kepal di atas. Salam Pramuka.